Langit Jakarta sore itu bukan cuma gelap. Ia seperti menekan dari atas, membuat gedung-gedung tinggi tampak lebih dingin, lebih jauh, dan lebih asing. Di lantai sebelah sebuah kantor desain yang dindingnya kaca, Nadira Az-Zahra menatap layar laptopnya yang masih menyala, memastikan satu hal terakhir, email final untuk klien terbesar tahun ini benar-benar terkirim dan tidak ada lampiran yang tertinggal. Ia mengulang membaca subjeknya, menelusuri daftar penerima, mengecek file desain, lalu mengecek lagi. Kebiasaan yang terbentuk dari bertahun-tahun hidup dengan tenggat. Begitu yakin, baru ia bersandar. Punggungnya terasa kaku, pelipisnya berdenyut kecil. Nadira menekan jemarinya sendiri satu persatu, memijat telapak tangan yang pegal, lalu menghela napas panjang seolah sedang melepas beban yang menumpuk sejak pagi. Di layar, tulisan, "Send," masih ada. Itu seharusnya membuatnya lega. Dan memang ada rasa lega, tapi tipis. Seperti kertas. Karena ada hal lain yang mengganjal sejak tadi. Nadira meraih ponselnya dari sisi keyboard. Ia menyalakan layar. Matanya langsung menuju satu nama yang sudah 3 hari belakangan muncul di pikirannya lebih sering daripada daftar revisi klien. Argo Pratama. Suaminya. Pesan Nadira pagi tadi masih ada di sana. Sederhana. Seperti Nadira yang selama ini selalu memilih menjadi orang pertama yang menjaga hubungan mereka tetap utuh. Semangat ya, Mas. Hati-hati dinasnya. Jangan telat makan. Aku tunggu kabar. Centang 2. Abu-abu. Belum dibaca. Nadira menatap layar itu lama. Terlalu lama. Sampai ia menyadari ada rasa tidak enak yang nyaris seperti kebiasaan. Kebiasaan merasa bersalah karena berharap. Dia pasti sibuk, gumamnya pelan, lebih seperti menenangkan diri ketimbang menyimpulkan fakta. Argo berangkat 3 hari lalu. Katanya rapat proyek di Surabaya. Nadira yang mengantarnya ke bandara. Nadira yang menyiapkan baju dan dokumen. Nadira yang menahan rindu sejak hari pertama. 5 tahun mereka menikah. Dan selama 5 tahun itu Nadira selalu merasa, kalau ia cukup berusaha, cukup sabar, cukup mengalah, rumah tangga akan baik-baik saja. Di luar ruangan, kantor mulai lengang. Jam kerja hampir habis. Orang-orang yang tersisa tinggal beberapa. Ada yang masih mengetik, ada yang merapikan meja, ada yang menutup laptop sambil menguap. Suara AC dan bunyi klik keyboard bersaing dalam kesunyian yang tipis. Nadira melirik jam. Sudah sore. Seharusnya ia pulang. Tapi pulang ke rumah saat Argo tidak ada, terasa seperti pulang ke rumah yang kosong walaupun mewah. Untuk mengalihkan pikiran sebelum beranjak, Nadira membuka aplikasi Facebook. Hanya ingin scroll sebentar, melihat hal-hal ringan, kabar teman lama, video masak, iklan furnitur, foto anak teman yang ulang tahun. Jempolnya bergerak otomatis. Sampai sebuah unggahan membuatnya berhenti. Bukan karena unggahan itu penting bagi siapapun, tapi karena nama yang muncul di atasnya membuat dada Nadira mengeras. Bu Rukmini, ibu mertuanya. Nadira tidak pernah benar-benar dekat dengan Bu Rukmini, tapi ia selalu berusaha sopan. Selalu berusaha menghormati. Ia rutin mengirim uang bulanan, rutin mengirim hadiah saat ulang tahun, rutin menanyakan kabar. Nadira melakukan semua itu bukan karena disuruh, tapi karena ia ingin Argo bangga padanya. Ia ingin menjadi istri yang dianggap cukup. Nadira menatap foto unggahan itu. Jantungnya berdenyut lebih cepat. Foto itu, foto pernikahan. Dan di foto itu, Argo berdiri memakai baju pengantin berwarna putih gading. Wajahnya rapi, rambutnya tersisir, senyumnya lebar. Senyum yang jarang Nadira lihat akhir-akhir ini. Di samping Argo, seorang perempuan memakai gaun pengantin serasi, riasannya tebal, bibirnya merah, matanya memancarkan kemenangan. Nadira mengenali perempuan itu tanpa perlu berpikir. Kirana Salsabila. Perempuan yang beberapa bulan terakhir sering muncul dalam cerita kantor. Staf marketing, masih muda, pintar ngomong, dan entah kenapa namanya sering sekali disebut Argo. Nadira pernah menepis rasa curiga, bilang ke dirinya sendiri, "Kamu jangan lebay, kamu cuma capek, kamu cuma overthinking." Tapi sekarang, di foto itu, Argo dan Kirana memegang sebuah buku nikah. Dan yang berdiri mengelilingi mereka bukan orang asing. Ada paman bibi Argo, sepupu-sepupu, bahkan Bu Rukmini berdiri paling dekat, memeluk lengan Argo seperti baru memenangkan sesuatu. Mereka semua tersenyum bahagia,
Seolah perayaan itu sah, wajar, dan memang seharusnya terjadi. Tangan Nadira mulai dingin. Ini, apa? Bibirnya bergetar tanpa suara. Otaknya mencari alasan. Mungkin ini foto lama, mungkin ini acara syukuran, mungkin ini hanya sesi foto, tapi buku nikah itu nyata, dekorasi bunga segar itu nyata, pakaian pengantin itu nyata. Nadira menunduk sedikit, memaksa dirinya bernapas pelan. Lalu ia membaca captionnya. Tulisan buruk mini singkat. Tapi tiap katanya seperti tamparan keras. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Anakku sayang. Akhirnya halal juga. Akhirnya halal juga. Kalimat itu tidak terdengar seperti kebetulan. Itu terdengar seperti puncak dari sesuatu yang sudah lama dipersiapkan. Nadira menekan foto itu, memperbesar. Argo terlihat sangat jelas. Garis rahang itu, mata itu, senyum itu. Tidak salah. Tidak mungkin salah. Nadira membuka kolom komentar. Dan disitulah dadanya runtuh perlahan. Selamat Mas Argo. Akhirnya Kirana jadi keluarga kita. Alhamdulillah buruk mini akhirnya punya menantu yang bisa kasih cucu. Semoga cepat dapat momongannya, biar rumah makin ramai. Bahkan ada komentar dari adik ipar Argo yang Nadira sering belikan oleh-oleh. Selamat Kak. Akhirnya. Akhirnya. Satu kata yang menegaskan bahwa Nadira selama ini berdiri di luar lingkaran mereka. Mual naik ke tenggorokannya. Nadira menutup mulut dengan telapak tangan, menahan rasa ingin muntah. Di ruangan ber-AC itu ia tiba-tiba merasa pengap. Suara keyboard rekan kerja di seberang terdengar seperti dengung jauh. Seperti suara yang datang dari lorong panjang. Nadira menatap layar ponsel seolah ponsel itu bisa menjelaskan semuanya. Jadi, semua orang tahu, gumamnya. Selama ia lembur, membanting tulang, mengurus rumah, membayar cicilan, menanggung gaya hidup Argo, memberi uang bulanan untuk buruk mini. Mereka semua di belakangnya sedang merayakan pengkhianatan. Yang aneh, tidak ada air mata. Yang ada hanya dingin. Dingin yang membuat tubuhnya gemetar, tapi wajahnya seperti membatu. Nadira menutup aplikasi Facebook. Ia menatap layar laptopnya lagi, email proyek yang sudah terkirim. Karirnya bagus, reputasinya naik, klien puas, tapi rumah tangganya hancur tanpa izin. Nadira berdiri dengan gerakan yang kaku dan mekanis. Ia meraih tasnya, memasukkan laptop, dompet, kunci mobil. Semua dilakukan rapi seperti orang yang sedang bekerja, bukan orang yang baru saja dijatuhkan. Seorang rekan kerja muda, Rani, menatapnya dari meja sebelah. Mbak Nadira, kamu pucat banget. Kamu sakit. Nadira mencoba tersenyum, tapi bibirnya seperti tidak patuh. Enggak apa-apa. Cuma kecapean. Ia berjalan keluar. Di lift, Nadira berdiri tegak, menatap pantulan dirinya di dinding mengkilap. Ada perempuan berhijab yang terlihat rapi, profesional, kuat. Padahal di dalamnya, ada sesuatu yang sedang retak namun tidak berbunyi. Di basement, Nadira duduk di mobilnya. Ia tidak menyalakan mesin. Ia hanya diam, menatap setir. Ia tahu foto dan komentar itu sudah cukup sebagai bukti. Tapi ada bagian dari dirinya yang butuh satu hal lagi. Suara. Ia ingin mendengar bagaimana mereka mengucapkannya. Bagaimana mereka membenarkan. Bagaimana mereka merendahkan. Dengan tangan yang masih dingin, Nadira mencari kontak buruk mini. Menekan tombol panggil. Berdering. Seli. 2 kali. 3 kali. Assalamualaikum. Dir, tumben nelpon jam segini. Kamu lembur lagi ya? Suara itu terdengar riang. Seperti tidak ada dosa. Nadira menjawab pelan, datar. Waalaikumsalam, Bu. Ibu lagi di mana? Oh ini, lagi kumpul keluarga. Lagi ada syukuran kecil-kecilan di rumah. Nadira menutup mata sejenak. Syukuran? Ulangnya. Syukuran pernikahan Argo dan Kirana? Ada jeda. Hening yang sangat singkat. Lalu buruk mini tertawa kecil. Tawa yang dulu Nadira anggap ramah, sekarang terdengar seperti ejekan yang sengaja ditahan. Oh, kamu sudah lihat ya? Baguslah. Jadi ibu nggak perlu repot jelasin. Nadira menelan ludah. Dada terasa sesak. Tapi ia memaksa suaranya tetap stabil.
Jadi benar, Bu? Ya benar, jawab Buruk Mini cepat. Nada suaranya berubah, tidak lagi manis. Terus kenapa? Nadira memejam lebih kuat, mencoba menahan getaran di tenggorokan. Kenapa kalian semua tega melakukan itu di belakang saya? Buruk Mini tertawa lagi, kali ini lebih keras. Tega? Kamu yang tega, Nadira. 5 tahun nikah. Kamu kasih apa ke Argo? Kamu. Nadira menggigit bibir. Nggak bisa kasih cucu. Kata itu dilempar seperti batu. Buruk Mini melanjutkan tanpa berhenti, seolah sudah menunggu momen ini sejak lama. Argo itu anak laki-laki satu-satunya. Dia butuh penerus. Dia butuh keturunan. Kalau kamu nggak bisa, ya kita cari yang bisa. Nadira merasakan panas naik ke mata, tapi tetap tidak jatuh menjadi air mata. Ia bertanya, suaranya nyaris berbisik. Kenapa harus nikah siri, Bu? Kenapa nggak dibicarakan baik-baik? Bicara baik-baik sama kamu. Buruk Mini mendengus. Buat apa? Kamu pasti nolak. Kamu itu wanita karir egois. Mementingkan kerja daripada suami. Nadira mengepal tangan. Buruk Mini terdengar makin yakin, seolah sedang memberi ceramah. Kirana beda. Dia tahu tugasnya. Dia syalihah. Dan yang paling penting, dia subur. Nadira mematung. Lalu kalimat berikutnya jatuh seperti palu. Dia sudah hamil 2 bulan. Nadira tidak bergerak, tidak bernapas. Ia hanya mendengar itu. 2 bulan. Berarti semuanya sudah lama. Berarti Argo pergi, dinas, berkali-kali bukan untuk rapat. Berarti mereka sudah menyiapkan panggung ini. Nadira berusaha bicara, tapi suaranya tercekat. Jadi, ibu yang merencanakan semua ini. Nada Buruk Mini berubah menjadi bangga, tanpa malu. Tentu saja. Ibu yang carikan Kirana. Perempuan yang tahu posisinya. Bukan seperti kamu yang cuma tahu cari uang. Lalu Buruk Mini menutup dengan kalimat yang membuat Nadira berhenti menjadi manusia yang ragu. Udah, Nadira. Kamu terima nasibmu. Jangan jadi penghalang kebahagiaan anak ibu. Kalau kamu ikhlas, pahalamu besar. EUT. Telepon ditutup. Nadira menatap layar ponselnya yang gelap. Mobil di basement terasa sangat sunyi. Tapi justru di kesunyian itu, sesuatu di dalam dirinya menyala. Bukan tangis, bukan panik, melainkan sebuah keputusan yang dingin, rapi, dan tidak bisa ditawar. Nadira berbisik pelan, seperti sedang bicara pada dirinya sendiri. Baik. Ia mengangkat kepala. Mereka pikir ia bodoh. Mereka pikir ia akan diam. Mereka salah. Dan di titik itulah, Nadira mencari satu nama lain di kontaknya. Nama yang selalu ia simpan untuk urusan serius, urusan dokumen, urusan perang. Pak Damar. Pengacara. Nadira menekan panggil. Dan panggilan itu adalah awal dari segala sesuatu yang akan membuat mereka semua histeris. Basement masih dingin ketika nada sambung terdengar di telinga Nadira. Seli. 2 kali. Lalu suara berat yang tenang menjawab. Selamat sore, Bu Nadira. Nadira menarik napas pelan. Pak Damar, maaf mengganggu. Saya butuh bantuan Bapak. Sekarang. Nada suaranya tidak bergetar, tapi ada sesuatu di dalamnya yang membuat Pak Damar langsung serius. Ada masalah apa, Bu? Nadira menatap kaca depan mobilnya, melihat pantulan wajahnya sendiri yang pucat tapi keras. Saya mau menjual rumah saya. Di seberang, terdengar tarikan napas kecil. Rumah di Palem Asri? Tanya Pak Damar hati-hati. Iya, yang itu. Bu, itu rumah senilai 17 miliar. Apa Ibu yakin? Sangat yakin, jawab Nadira cepat. Saya mau proses dimulai malam ini. Kalau bisa, transaksi selesai besok pagi. Pak Damar terdiam beberapa detik. Ia sudah lama menjadi pengacara Nadira. Ia tahu perempuan ini tidak pernah mengambil keputusan besar tanpa alasan kuat. Ada masalah rumah tangga? Tanyanya pelan. Ada masalah hidup dan mati, jawab Nadira singkat. Pak Damar tidak bertanya lagi. Baik. Kebetulan ada klien investor properti yang sudah lama mengincar rumah di blok Ibu. Orangnya suka transaksi cepat dan bersih.
Kalau ibu setuju, saya hubungi sekarang. Saya setuju. Untuk dana hasil penjualan, masuk rekening pribadi baru. Bukan rekening bersama. Tolong siapkan hari ini juga. Baik, Bu. Nadira menutup telepon. Tangannya masih dingin, tapi pikirannya sudah bergerak cepat. Seperti papan catur yang tiba-tiba penuh bidak. Ia menyalakan mesin mobil dan keluar dari basement. Ia tidak pulang ke rumah. Malam itu, Nadira masuk ke sebuah hotel bintang 5 di pusat kota, menggunakan nama gadisnya, Nadira Az-Zahra Putri. Ia memesan kamar suite untuk 3 malam, membayar dengan kartu kredit pribadinya. Di kamar hotel yang sunyi dan harum, Nadira duduk di tepi ranjang lama sekali. Di luar, lampu kota berkelip seperti bintang palsu. Ia membuka ponselnya, melihat kembali foto pernikahan Argo dan Kirana. Lalu ia menutupnya. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan mengemis penjelasan. Ia tidak akan menunggu. Nadira mengambil buku catatan kecil dari tasnya. Buku yang biasanya berisi jadwal klien dan ide desain. Sekarang, ia menulis. Jual rumah. Rekening baru. Ambil semua dokumen aset. Cek perusahaan. Bukti. Cerai. Ia menatap daftar itu. Lalu menambahkan satu baris lagi, dengan huruf kecil tapi tegas. Bertahan hidup. Keesokan paginya, sebelum matahari benar-benar naik, ponsel Nadira berdering. Pak Damar. Bu Nadira, investor setuju. Namanya Pak Rendra. Dia siap datang jam 10 pagi ke kantor saya, bawa notaris. Harga penuh, 17 miliar. Tidak ditawar. Nadira menutup mata sejenak. Terima kasih, Pak. Saya juga sudah siapkan draft pembukaan rekening baru. Kita bisa langsung urus setelah tanda tangan. Baik. Setelah menutup telepon, Nadira berdiri di depan cermin. Ia memilih blazer hitam, kemeja putih, hijab abu-abu tua. Riasan tipis, cukup menutup bekas mata lelah. Perempuan yang menatap balik bukan istri yang ditipu, melainkan direktur sebuah perusahaan besar. Seorang perempuan yang terbiasa membuat keputusan bernilai miliaran. Jam 10 kurang 5 menit, Nadira tiba di kantor Pak Damar. Seorang pria berusia sekitar 50-an sudah menunggu di ruang rapat. Wajahnya tenang, sorot matanya tajam. Bu Nadira, katanya sambil berdiri, menjabat tangan. Saya Pak Rendra. Terima kasih sudah datang cepat, jawab Nadira. Justru saya berterima kasih. Saya sudah lama ingin properti di kawasan itu. Pertemuan berlangsung singkat, dingin, dan profesional. Pak Rendra berbicara langsung pada inti. Saya setuju harga 17 miliar. Pembayaran lunas hari ini via RTGS. Kita tanda tangan akta sebelum jam 12 agar bisa langsung didaftarkan. Nadira mengangguk. Saya setuju. 2 jam kemudian, pena Nadira menyentuh kertas. Akta jual beli. Saat ia menandatangani namanya, tidak ada air mata, tidak ada gemetar. Yang ada hanya satu perasaan. Lega. Setengah jam setelah itu, di bank prioritas, notifikasi masuk ke ponselnya. Dana masuk, 17 miliar rupiah. Nadira menatap layar beberapa detik, lalu menyimpannya kembali. Uang itu bukan kemenangan. Itu perisai. Pak Damar membantunya membuka rekening baru. Atas nama pribadi Nadira. Tidak terhubung dengan apapun yang Argo ketahui. Setelah semua selesai, Nadira tidak langsung kembali ke hotel. Ia mengemudikan mobilnya menuju satu tempat terakhir yang masih perlu ia datangi. Rumah di Palem Asri. Rumah 17 miliar yang selama ini disebut rumah kami. Gerbang dibuka dengan remote. Rumah itu berdiri megah, seolah tidak tahu bahwa statusnya telah berubah pagi ini. Nadira memarkir mobil di samping mobil sport Argo. Mobil yang selama ini dibanggakan Argo ke teman-temannya. Mobil yang cicilannya, sebagian besar dibayar Nadira. Ia masuk menggunakan kunci cadangan. Rumah itu gelap dan sepi. Art sudah pulang. Tidak ada suara televisi. Tidak ada aroma masakan. Nadira berjalan pelan melewati ruang tamu, lorong panjang, lalu masuk ke ruang kerja. Ruangan itu adalah wilayahnya. Tempat ia sering begadang.
Tempat ia menghasilkan uang yang menghidupi semua orang di rumah ini. Di dinding tergantung sebuah lukisan abstrak besar. Nadira menggesernya. Di baliknya, sebuah brankas baja. Argo tahu ada brankas. Tapi ia tidak pernah tahu kodenya. Dulu ia mengira kodenya tanggal pernikahan mereka. 6 bulan lalu, Nadira menggantinya. Setelah Argo pernah bercanda. Liz, sertifikat rumah itu bisa dipinjam sebentar nggak? Buat agunan bisnis. Biar kita makin kaya. Nadira menolak. Dan sejak saat itu, ia mengubah kode brankas. Klik. Brankas terbuka. Di dalamnya, rapi dan teratur. Sertifikat rumah. BPKB mobil. Sertifikat 2 ruko. Map laporan saham. Dokumen perusahaan. Nadira mengeluarkan semuanya satu persatu, memasukkannya ke dalam tas besar. Ia membaca sertifikat rumah sekali lagi. Nama pemilik, Nadira Az-Zahra Putri. 1 nama. Bukan 2. Ia menghela napas panjang. Terima kasih, Ayah, bisiknya pelan, mengingat pesan almarhum ayahnya. Jangan pernah campur aset besar dengan cinta buta. Nadira hampir menutup brankas ketika matanya menangkap sebuah map coklat tua di sudut paling belakang. Map yang tidak pernah ia taruh. Map tanpa label. Tangannya berhenti. Perlahan, ia menarik map itu keluar. Membukanya. Di dalamnya, sebuah polis asuransi jiwa. Nadira membacanya pelan. Nama tertanggung, Nadira Az-Zahra Putri. Nilai pertanggungan, 10 miliar rupiah. Tanggal terbit, 3 bulan lalu. 3 bulan. Sekitar waktu Kirana, mulai sering, lembur, dengan Argo. Nadira menelan ludah. Lalu ia membaca bagian bawah. Nama ahli waris. Kirana Salsabila calon istri. Nadira merasa dunia miring. Ia terduduk di lantai ruang kerja. Tangannya gemetar hebat. Bukan lagi karena sakit hati. Tapi karena sadar. Ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini bukan cuma poligami siri. Ini rencana. Jika ia mati, uang itu cair. Untuk Kirana. Untuk mereka. Nadira menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya memburu. Jadi, aku memang disiapkan untuk mati, bisiknya. Kata-kata buruk Mini kembali terngiang. Kamu mandul. Bukan sekadar hinaan. Itu justifikasi. Nadira memasukkan polis itu ke tas. Matanya kini kering. Kosong. Dingin. Ia bangkit. Mengambil beberapa pakaian, laptop kerja, peralatan salat. Lalu matanya jatuh pada sebuah foto di meja. Foto pernikahan. Argo tersenyum. Nadira di sampingnya tampak bahagia. Polos, percaya. Ia mengambil foto itu. Menatap wajah Argo lama. Lalu, robek. Seli. 2 kali. 3 kali. Sobekannya jatuh ke tempat sampah. Nadira mematikan lampu ruang kerja. Mengunci pintu. Keluar dari rumah tanpa menoleh. Dan di dalam mobil, sambil memegang setir, ia berbisik. Kalian bukan cuma mencuri hidupku. Kalian hampir mengambil nyawaku. Sore itu kamar hotel terasa sunyi seperti ruang hampa. Nadira duduk di sofa dekat jendela, menatap lalu lintas Jakarta yang berkilau oleh pantulan matahari senja. Tas besar berisi dokumen aset dan polis asuransi berada di samping kakinya. Ia belum menyentuh makanan sejak pagi, tapi tubuhnya seperti tidak mengenal lapar. Yang ia rasakan hanya satu. Siap. Ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat sudut bibirnya bergerak tipis. Argo. Nadira membiarkan layar itu menyala, lalu mati. Beberapa detik kemudian, pesan masuk. Sayang, kamu di mana? Aku telepon rumah nggak diangkat. Nadira tidak membuka. Pesan kedua menyusul. Aneh banget. Art juga nggak aktif. Kamu marah ya? Nadira masih diam. Ia membuka aplikasi mobile banking. Masuk ke rekening bersama. Rekening yang selama ini ia isi setiap awal bulan. Untuk listrik, air, gaji Art, cicilan, belanja rumah tangga, dan diam-diam juga untuk gaya hidup Argo. Saldo, Rp214.367.000. Nadira menatap angka itu tanpa ekspresi. Lalu menekan menu transfer. Rekening tujuan,
Rekening barunya. Nominal, semua. PIN. Konfirmasi. Transaksi berhasil. Saldo tersisa. 0 rupiah. Nadira menghela napas kecil. Langkah berikutnya. Ia menelepon manajer bank prioritas yang sudah dikenalnya lama. Selamat sore, Bu Nadira. Saya mau memblokir 2 kartu tambahan di akun kartu kredit saya. Atas nama Argo Pratama. Permanen, Bu? Iya. Baik. Diproses sekarang. 5 menit kemudian, pesan masuk. 2 kartu tambahan telah dinonaktifkan permanen. Nadira meletakkan ponselnya. Tahap pertama selesai. Beberapa menit berlalu. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Argo. Sayang, aku mau beliin kamu tas di bandara, tapi kartuku ditolak. Padahal limit masih besar. Nadira tersenyum kecil. Bukan senyum senang. Senyum dingin. Ia menunggu 10 menit. Lalu membuka pesan itu. Mengetik balasan. Mungkin limitnya habis. Mas? Balasan datang hampir seketika. Nggak mungkin. Kamu kan baru bayar tagihan. Tolong cek dong. Nadira mengetik lagi. Cepat pulang aja. Aku punya kejutan besar buat kamu. Buat kamu dan Kirana. Pesan terkirim. Centang 2 biru. Nadira langsung menekan. Blokir kontak. Lalu satu persatu. Bu Rukmini. Adik ipar. Paman. Bibi. Semua diblokir. Ia tidak ingin suara mereka. Ia ingin tindakan mereka. Malam itu, Nadira tidur sebentar. Tanpa mimpi. Tanpa tangis. Keesokan paginya, Nadira bangun sebelum subuh. Setelah salat, ia mandi, lalu mengenakan pakaian kerja yang lebih sederhana. Blus krem, celana hitam, hijab gelap. Hari ini bukan hari klien. Hari ini hari berburu bukti. Ia pergi ke kantor cabang perusahaan konstruksi tempat Argo bekerja. Perusahaan yang tidak banyak orang tahu. 90% sahamnya milik Nadira. Di lobi, resepsionis menyapanya ramah. Selamat pagi, Bu. Ada janji. Saya mau bertemu Bu Lestari. Resepsionis ragu. Bu Lestari siapa? Ya? Kepala keuangan. Bilang saja Nadira. Telepon singkat dilakukan. Wajah resepsionis berubah. Oh, baik, Bu. Silakan langsung ke lantai 5. Di lantai 5, Bu Lestari sudah menunggu. Wajahnya tegang. Bu Nadira, ada apa? Mendadak sekali. Ada masalah besar, jawab Nadira tenang. Dan saya butuh bantuan Ibu. Mereka masuk ke ruangan tertutup. Nadira langsung bicara. Saya mau semua data keuangan Argo selama 6 bulan terakhir. Sekarang. Bu Lestari menelan ludah. Termasuk perjalanan dinas. Semuanya. Keyboard berbunyi cepat. Laporan muncul. Bu Lestari menunjuk layar. Ini Bu, perjalanan ke Surabaya 3 hari lalu. Tiket pesawat, hotel bintang 5, biaya representasi klien. Nadira mengeluarkan ponsel. Menunjukkan chat lama. Sayang, kantor belum cair. Aku talangi dulu ya perjalanan dinas. Pinjam 15 juta rupiah. Bukti transfer dari rekening pribadi Nadira muncul di layar. Perusahaan juga bayar, kata Nadira pelan. Artinya, Bu Lestari menunduk. Double claim, Bu. Nadira mengangguk. Vendor baru. Bu Lestari menggulir data. CV Sinar Pratama. Pembayaran rutin. 2 kali sebulan. Nominal besar. Tapi, tidak ada kontrak resmi. Total. 420 juta. Nadira menghela napas pelan. Cek kartu kredit korporat. Data muncul. Butik mewah. Restoran mahal. Toko perhiasan. Kalung berlian, 80 juta. Gumam Bu Lestari. Nadira tertawa kecil. Dia bilang itu hadiah untuk klien. Padahal Nadira tidak pernah menerima apapun. Telepon Nadira berdering. Pak Damar. Bu Nadira. CV Sinar Pratama pemiliknya Kirana Salsabila. Alamat palsu. Rekening perusahaan atas namanya. Nadira menutup mata. Terima kasih, Pak.
Ia memutus sambungan. Menatap Bu Lestari. Cetak semua bukti. Dan siapkan surat pemecatan tidak hormat. Bu Lestari pucat. Untuk Pak Argo. Dan Kirana. Bu Lestari mengangguk pelan. Baik, Bu. Nadira berdiri. Wajahnya tidak menunjukkan emosi. Padahal di dalam dirinya, api sudah menyala sempurna. Ia pergi membawa map tebal bukti penggelapan. Menuju kantor Pak Damar. Dan berkata satu kalimat. Saya mau mereka ditangkap. Pak Damar membaca cepat. Wajahnya mengeras. Ini pidana berat, Bu. Saya tahu. Nadira menatap lurus. Sekarang, kita tunggu mereka pulang. Siang itu matahari Jakarta terasa lebih kejam dari biasanya. Panas memantul dari aspal, membuat udara bergetar samar seperti ilusi air. Sebuah taksi online berhenti tepat di depan gerbang rumah besar di Komplek Palem Asri, rumah bernomor 1 yang selama ini dikenal sebagai rumah keluarga Argo. Pintu belakang terbuka keras. Argo turun lebih dulu, wajahnya kusut, mata cekung, rahang mengeras menahan emosi. Di belakangnya, Kirana turun sambil menyeret koper besar. Kacamata hitamnya sudah ia turunkan ke kepala karena keringat membuatnya tidak nyaman. Mas, panas banget sih, keluh Kirana. Kenapa sih kita nggak dijemput sopir aja? Argo membanting pintu taksi. Diam dulu, bisa nggak? Bentaknya. Ia sedang tidak ingin mendengar suara siapapun. 3 hari bulan madu di Bali yang seharusnya mewah berubah menjadi rangkaian bencana kecil. Kartu kredit korporat ditolak, kartu pribadinya juga gagal. Ia terpaksa menghabiskan sisa uang tunai dan tabungan Kirana untuk membayar hotel. Dan yang paling membuatnya tidak tenang, Nadira menghilang. Pesannya dibaca, tapi tidak dibalas. Nomornya tidak bisa dihubungi. Nomor ibunya juga diblokir. Ada sesuatu yang salah. Argo berjalan cepat menuju gerbang. Ia merogoh remote dari sakunya dan menekannya. Tidak ada reaksi. Ia menekan lagi. Dan lagi. Gerbang tetap tertutup rapat. Apa-apaan sih? Gerutunya. Ia memukul remote itu ke telapak tangan. Mati. Ia mendekat, menekan bel rumah. Tidak ada jawaban. Satpa Aam, teriaknya. Buka gerbang. Kirana berdiri di bawah pohon kecil di pinggir jalan, mengipasi wajahnya dengan tangan. Mas, lama banget. Aku nggak mau berdiri di sini. Malu diliatin orang. Argo berjalan ke pos Satpam. Namun langkahnya terhenti. Satpam yang duduk di sana bukan Pak Udin yang biasa ia bentak dan suruh-suruh. Ini orang baru. Tubuh besar. Wajah datar. Pak, kata Argo kasar. Remote saya mati. Buka gerbang. Satpam itu berdiri. Maaf, Pak. Bapak cari siapa? Argo melotot. Cari siapa? Ini rumah saya. Satpam itu tetap tenang. Maaf, Pak. Rumah ini milik Tuan Rendra. Darah Argo seperti berhenti mengalir. Tuan siapa? Tuan Rendra. Pemilik baru. Argo tertawa pendek. Kering. Kamu bercanda ya? Ini rumah saya dan istri saya, Nadira. Satpam menggeleng. Rumah ini sudah dijual kemarin. Serah terima sudah dilakukan. Ibu Nadira pemilik sebelumnya. Argo mundur 1 langkah. Dijual? Kirana mendengar kata itu dan langsung berlari menghampiri. Mas, apa maksudnya dijual? Argo menatapnya dengan wajah kosong. Kamu dengar sendiri. Kirana memucat. Ini rumah kamu, kan? Kamu bilang ini rumah kamu. Argo meninju pagar besi. Alisa, Nadira, teriaknya. Keluar kamu. Jangan main-main. Pintu utama rumah terbuka. Namun bukan Nadira yang keluar. Seorang pria berpakaian rapi melangkah maju. Saya asisten pribadi Tuan Rendra, katanya dingin. Ada masalah? Di mana istri saya? Bentak Argo. Ibu Nadira sudah menyerahkan kunci kemarin. Rumah ini kosong. Asal kamu tahu, lanjut pria itu, kalau Anda tidak segera pergi, saya akan panggil keamanan kompleks. Kirana jatuh terduduk di aspal. Mas, kita tinggal di mana? Argo tidak menjawab. Wajahnya pucat.
matanya kosong. Saat itulah sebuah minibus berhenti tak jauh dari mereka. Pintu terbuka. Buruk Mini turun lebih dulu, diikuti adik Argo, dua pamannya, dan satu bibinya. Wajah mereka penuh semangat, seolah hendak menghadiri pesta lanjutan. "Argo," teriak Buruk Mini. "Kenapa kamu di luar? Mana Nadira?" Ia melihat koper-koper. Melihat Kirana duduk di jalan. Melihat Argo yang seperti patung. "Ada apa ini?" Argo menoleh. "Ibu, rumah ini dijual." Buruk Mini tertawa refleks. "Jual? Nah, rumah ini kan atas nama?" "Atas nama Nadira, Bu," teriak Argo. Buruk Mini terdiam. Wajahnya berubah pucat. "Dijual? 17 miliar. Habis." Kirana menangis. "Aku nggak mau hidup susah. Mas, aku hamil." Buruk Mini berbalik pada Kirana. "Diam kamu. Ini semua gara-gara kamu." "Loh, kok salah saya?" Kirana berteriak. "Ibu sendiri yang bilang Nadira mandul." Keluarga mulai ribut. Tetangga mulai melirik. Argo terduduk di trotoar. Tangannya mencengkeram rambut. Rumah hilang. Uang tidak ada. Kartu kredit mati. Dan di saat itulah, sebuah motor berhenti di depan mereka. Kurir turun, membawa kotak besar berbungkus kertas perak, pita hitam mengkilap. "Paket untuk Tuan Argo dan Nyonya Kirana," kata kurir. Kirana berdiri. "Mungkin hadiah?" Ia menerima kotak itu. Membaca kartu kecil di atas pita. Tulisan tangan Nadira. "Selamat atas pernikahan kalian. Hadiah pertama. Silakan dibuka." Buruk Mini menelan ludah. "Buka." Argo membuka pita itu. Di dalamnya, kotak hitam besar. Ia membuka tutupnya. 2 amplop putih tebal. Berlogo perusahaan. 1 untuk Argo. 1 untuk Kirana. Argo membuka amplopnya. Matanya membesar. Surat PHK tidak hormat. Kirana membuka amplopnya. Jeritannya pecah. "Aku dipecat?" Argo melihat kartu kecil di dasar kotak. Ia membacanya. Tangannya gemetar. "Perusahaan itu milikku. 90% saham atas namaku. Kamu hanya pegawai." Argo membaca keras-keras. Buruk Mini mendengar. Kakinya lemas. Ia jatuh pingsan. Kirana menjerit seperti orang gila. Dan Argo berdiri terpaku, menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan rumah. Ia kehilangan segalanya. Trotoar di depan rumah nomor 1 Palem Asri berubah seperti panggung sandiwara buruk. Buruk Mini tergeletak pingsan, ditopang adik Argo yang panik. Kirana menangis sambil menjambak rambutnya sendiri. Keluarga Argo berteriak saling menyalahkan. Beberapa tetangga memperlambat mobil mereka, menonton dari balik kaca dengan rasa ingin tahu. Argo berdiri mematung. Tangannya masih menggenggam kartu kecil dari dalam kotak hadiah. Tulisan Nadira terus terngiang di kepalanya. "Perusahaan itu milikku. Kamu hanya pegawai." Enggak mungkin," gumamnya. Ia menoleh ke Kirana yang menangis histeris. "Kirana, kamu tahu soal ini?" Kirana menggeleng cepat. "Aku cuma tahu kamu bilang perusahaan itu milik kamu." Argo tertawa pendek. Tawa kosong. Saat itulah suara sirene terdengar. Bukan ambulans. 2 mobil patroli polisi berbelok masuk ke Jalan Palem Asri dan berhenti tepat di depan mereka. Pintu terbuka. 4 polisi turun. 2 berdiri di dekat mobil. 2 lainnya berjalan mendekat. 1 pria senior berwajah keras, 1 polisi muda membawa map tebal. Keributan langsung mereda. Hanya suara tangis Kirana yang tersisa. Polisi senior menatap sekeliling, lalu berhenti di depan Argo. "Saudara Argo Pratama." Argo menelan ludah. "Iya, Pak." "Dan saudari Kirana Salsabila?" Kirana memegang lengan Argo erat-erat. "Iya, kenapa, Pak?" "Kami dari kepolisian. Kami menerima laporan dugaan penggelapan dana perusahaan dan penipuan." Dunia Argo runtuh sepenuhnya. "Penggelapan?" Ia tertawa gugup. "Pasti salah orang, Pak. Saya manajer operasional." Polisi muda membuka map.
Saudara diduga menggelapkan dana sebesar 530 juta rupiah melalui vendor fiktif CV Sinar Pratama, klaim ganda perjalanan dinas, serta penyalahgunaan kartu kredit perusahaan. Angkanya tepat. Nama vendornya tepat. Argo gemetar. Itu fitnah. Kami akan memeriksanya di kantor polisi, kata polisi senior datar. Sekarang, saudara dan saudari diminta ikut. Kirana menjerit. Aku hamil, Pak. Aku nggak tahu apa-apa. Argo berteriak. Ini semua ulah istri saya. Dia mau menjebak saya. Saat itulah sebuah mobil hitam berhenti perlahan di belakang mobil polisi. Pintu terbuka. Seorang wanita turun. Langkahnya tenang. Tubuhnya tegap. Hijabnya rapi. Kacamata hitam menutupi matanya. Nadira. Di belakangnya, Pak Damar ikut turun membawa koper dokumen kecil. Argo menatapnya seperti melihat hantu. Kamu? Kamu yang laporin aku? Nadira membuka kacamata hitamnya. Matanya dingin. Suami yang mana? Tanyanya pelan. Yang bohong soal dinas? Yang nikah siri diam-diam? Atau yang bikin asuransi jiwa atas namaku dan menjadikan selingkuhanmu ahli waris? Buruk Mini yang baru siuman ternganga. Asuransi? Nadira melangkah ke depan polisi. Saya Nadira Az-Zahra Putri, pemilik 90% saham PT Aruna Konstruksi. Saya pelapor. Pak Damar menyerahkan koper ke polisi. Semua bukti ada di sini. Polisi senior membuka sedikit, mengangguk. Cukup. Ia memberi isyarat. Dua polisi lain memegang lengan Argo dan Kirana. Tidak. Argo meronta. Nadira, aku salah. Aku minta maaf. Nadira tersenyum tipis. Kesempatanmu habis saat kamu menandatangani polis asuransi itu. Argo tiba-tiba mengamuk. Ia menyentak, berusaha menerjang Nadira. Aku bunuh kamu. Gerakannya cepat. Tapi polisi lebih cepat. Argo dibanting ke aspal, diborgol. Catat, kata Nadira dingin pada polisi. Ancaman pembunuhan. Bukti tambahan. Kirana pingsan. Buruk Mini menjerit histeris. Mobil polisi menutup pintu. Sirene menyala. Argo diseret masuk. Mobil melaju pergi, membawa suami siri dan istri barunya. Nadira menatap punggung mobil itu tanpa ekspresi. Buruk Mini merangkak mendekat. Kamu iblis berhijab. Kamu hancurkan anakku. Nadira menatapnya sekali. Ibu yang menghancurkannya. Saya hanya menghentikan rencananya. Nadira berbalik, masuk ke mobil, dan pergi. Proses hukum berjalan cepat. Terlalu cepat bagi Argo. Terlalu nyata bagi Kirana. Dan terlalu telak bagi keluarga yang dulu merasa menang. Di ruang sidang yang dingin dan berbau arsip lama, Argo duduk dengan wajah kusam. Rambutnya dipotong pendek ala tahanan. Mata yang dulu penuh percaya diri kini kosong dan gelisah. Kirana duduk beberapa meter darinya. Perutnya mulai membesar, wajahnya pucat, sorot matanya dipenuhi ketakutan. Jaksa membacakan dakwaan. Penggelapan dana perusahaan 530 juta rupiah. Pemalsuan vendor fiktif. Penyalahgunaan kartu kredit korporat. Penipuan internal perusahaan. Perencanaan asuransi jiwa dengan indikasi motif kriminal. Pak Damar menyerahkan seluruh dokumen. Transfer bank. Akta CV palsu. Rekening atas nama Kirana. Rekaman persetujuan dana oleh Argo. Salinan polis asuransi. Chat internal. Semuanya rapi. Semuanya saling mengunci. Argo mencoba menyalahkan Kirana. Kirana menangis, menyalahkan Argo. Hakim hanya menatap dingin. Hari putusan. Ruang sidang penuh. Hakim mengetuk palu. Menimbang seluruh bukti dan keterangan saksi. Argo dinyatakan bersalah. Hukuman. 5 tahun penjara. Faktor pemberat. Penggelapan terencana. Penyalahgunaan jabatan. Ancaman pembunuhan terhadap pelapor. Polis asuransi jiwa dengan motif mencurigakan. Kirana. 3 tahun penjara. Kehamilan tidak menghapus pidana. Ia akan melahirkan dalam pengawasan negara. Tangis Kirana pecah. Argo terduduk lemas. Bukan karena menyesal telah mengkhianati Nadira.
Tapi karena segalanya berakhir, Bu Rukmini kehilangan semuanya. Putra kebanggaannya, narapidana. Sumber uang bulanan, hilang. Nama keluarga, tercoreng. Tetangga menjauh. Kerabat pura-pura tidak kenal. Untuk membayar pengacara mahal Argo, Bu Rukmini menjual rumahnya. Karena butuh cepat. Dalam setahun, ia tinggal di kontrakan sempit di gang sempit pinggiran kota. Sendiri. Tua. Kirana melahirkan seorang bayi laki-laki di rumah sakit penjara. Keluarganya menolak. Nama Kirana dihapus dari kartu keluarga. Anaknya diserahkan ke dinas sosial. Tangisnya pecah tiap malam. Bukan karena cinta, tapi karena mimpinya menjadi nyonya besar, mati di balik jeruji. Argo berubah. Pendiam. Pemarah. Dijauhi. Tidak lagi dianggap bos. Tidak lagi dianggap penting. Di penjara, ia hanya tahanan nomor sekian. Mobil sportnya ditarik. Apartemennya disita. Namanya hilang. Harga dirinya lenyap. Nadira menggugat cerai. Prosesnya cepat. Hakim mengabulkan tanpa drama. Bukti perzinahan. Nikah siri tanpa izin. Kejahatan finansial. Ancaman pembunuhan. Dengan uang 17 miliar hasil penjualan rumah dan seluruh aset yang masih aman, Nadira menjual saham perusahaannya. Ia meninggalkan dunia konstruksi. Ia pindah. Ia memulai ulang. Sebuah ballroom hotel mewah di Jakarta dipenuhi tamu. Lampu kristal berkilau. Di atas panggung berdiri Nadira. Hijab biru lembut. Wajah tenang. Mata jernih. Ia berbicara di depan ratusan orang. Hari ini saya berdiri bukan sebagai korban. Saya berdiri sebagai perempuan yang memilih hidup. Yayasan Cahaya Nadira resmi diluncurkan. Memberi bantuan hukum perempuan korban pengkhianatan, pendidikan finansial, perlindungan korban KDRT, pendampingan aset perceraian. Tepuk tangan menggema. Asistennya, Rani, menghampiri. Mbak, Bu Rukmini diusir dari kontrakan. Sekarang katanya tinggal numpang jauh. Jadi pembantu. Kirana ditolak bebas bersyarat. Nadira hanya mengangguk. Tidak senang. Tidak sedih. Netral. Keadilan tidak perlu dirayakan, katanya pelan. Nadira berdiri di depan jendela. Melihat matahari senja. Ia tidak kehilangan suami. Ia kehilangan pengkhianat. Ia tidak hancur. Ia dibentuk ulang. Dan dari reruntuhan itu, lahir perempuan yang tidak bisa diinjak lagi.